Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pacik Is dan juga Ariel Lee. Alhamdulillah, insyaAllah semoga semua sehat-sehat aja ya. Amin 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 Oke, amin. Kita tahu yang sekarang nih Aha. apa? Pandemik nih semakin teruk, jadi masing-masing kena pandai jaga kesehatan diri. Iya benar-benar, bukan sahaja Malaysia itu gawat ya, tapi Indonesia juga dikabarkan gawat juga. So mudah-mudahan semuanya beransur pulih dan juga sehat-sehat aja ya. Amin. Kami doakan supaya semuanya baik-baik aja. Dan jangan lupa untuk konsumsi obat, minum banyak air, dan juga jaga diri masing-masing, pakai masker ya. Betul. So, kita mau react apa nih Pakcik? So kali ini kita akan react kepada 10 masjid dengan arsitektur terunik di Indonesia. Wah, kalau kita itu bicara pasal arsitektur itu, Pakcik sendiri pun seorang arsitektur. So mungkin ini bisa bikin kaget ya rasanya, karena itu diberitahu terunik, apalagi di Indonesia pasti keren-keren semua. So kita akan mulakan reaction kita dalam 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwisata di Indonesia dengan tujuan wisata alam atau edukasi mungkin sudah sering teman-teman dengar ya guys. Bagaimana jika kita mencoba berjalan-jalan ke masjid-masjid unik yang berada di seluruh wilayah Indonesia? Sebagai tempat beribadah umat muslim, tentu kita semua belum pernah mengunjungi atau mengetahui sama sekali tentang masjid-masjid paling unik di Indonesia ini. Keren banget loh guys, arsitektur bangunan masjid-masjid ini. Pasti buat teman-teman semua tertarik untuk segera mengunjunginya. Pengen tahu seperti apa bangunan masjid yang unik ini? Yuk langsung tonton videonya ya guys. Yang pertama ada Masjid An-Nurumi. Jika kamu dari Jogja tujuan ke Solo atau sebaliknya, pasti akan melewati Masjid An-Nurumi. Masjid An-Nurumi ini memiliki bentuk kubah yang menyerupai ikon kota Moskow. Terletak Aku itu seperti melihat satu masjid yang di dalam Disney itu ya. Betul, dia lebih kepada arsitektur apa Turki punya style. Oh, Jalan Solo, Yogyakarta. Tidak perasan pula. Tidak terlalu besar untuk menampung banyak jamaah. Oh, dia kecil ya. Memberikan keteduhan bagi para pengendara untuk singgah istirahat sejenak atau menjalankan ibadah salat sebelum melanjutkan perjalanan. Kalau tengok macam kek juga, macam sedap tengok. Menarik. Oh. Yang kedua ada Masjid Muhammad Chengho. Masjid Saat Muhammad pertama Chengho. kali melihat masjid ini, mungkin teman-teman akan mengira kalau itu kelenteng bukan masjid. Betul, dia cantik lah guys. Menyerupai dengan kelenteng. Bentuk dia seperti bentuk-bentuk temple gitu. Terdapat rilis naga dengan lafaz Allah di puncaknya. Masjid ini dibuat untuk menghormati dan mengenang Laksamana asal Cina yang beragama Islam, yaitu Laksamana Chengho, atau biasa disebut Sang Kokong. Beliau merupakan seorang laksamana yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia pada masa kerajaan Majapahit pada tahun 1410 sampai tahun 1416. Untuk mengenang jasa Laksamana Chengho, warga Tionghoa Muslim membangun masjid arsitektur Tionghoa ini, yang akhirnya diresmikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2002. Masjid yang berdiri di tanah seluas 21 x 11 meter ini, memiliki bangunan utama seluas 11 x 9 meter, dan dapat menampung kurang lebih 200 jamaah. Benar-benar perpaduan arsitektur yang sangat sempurna, dengan memadukan dua kebudayaan berbeda, antara Arab dan budaya asli Tionghoa. Oh, antara Arab. Ada Masjid 99 Kubah Makassar. Wow. Berdiri tak jauh dari Pantai Losari.
Wow. Masjid 99 kubah ini dengan aneka kubahnya nan berwarna cerah dan menakjubkan, Oh. teramat mencuri perhatian, Wow. menjelma menjadi ikon Masya wisata Allah. baru di Makassar, Sulawesi Selatan. Allahumma shalli ala Masjid ini sayyidina sanggup Muhammad. menampung sekitar 10.000 Mungkin orang. setiap kubah Dibutuhkan itu dana sekitar 136 ditampilkan setiap miliar nama-nama rupiah Allah. untuk membangun masjid ini yang diarsiteki oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Masjid Kamil. 99 kubah ini dibangun di atas lahan reklamasi Pantai Losari. Bangunannya yang besar, jadi pemandangan Besar ya? bangunan menakjubkan. Puluhan kubah kecil mengitari kubah utama dengan diameter paling besar yang berpusat di tengah bangunan masjid. Gila, Saat unik. malam menyergap, aneka warna tersebut kian hidup tatkala lampu sorot ditembakkan tepat ke arah kubah-kubahnya nan menawan. Para pengunjung juga akan dimanjakan dengan atraksi air mancur yang terletak di depan masjid dan akan muncul selama 30 menit selepas maghrib. Allahumma shalli ala sayyidina. Wow, cantiknya. Unik guys, unik. Yang keempat Oh. ada Masjid Kapal Semarang. Selain Masjid Kapal? Agung Semarang, ternyata ada satu masjid dengan arsitektur unik berbentuk kapal. Masjid ini Safinatun dikenal Najah. dengan sebutan Allahumma shalli ala Masjid sayyidina Kapal Muhammad. Ini Bahtera benar-benar Naminu. cantik guys. Masjid Itu benar-benar ini unik. terletak tak jauh dari pusat kota Semarang, tepatnya di Jalan Kiai Padat RT 5 RW 5, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Malian, Kota Semarang, Jawa Oh. Tengah. Masjid yang dibangun pada tahun 2015 ini sebenarnya bernama Masjid Safinatun Najah, yang sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh netizen. Pengunjung yang datang akan takjub dengan keindahan masjid kapal ini. Tidak hanya itu, suasana sekitar masjid dikelilingi pemandangan yang indah, dengan hijaunya hamparan sawah dan area hutan yang menciptakan hawa sejuk. Masjid ini terdiri dari 4 tingkatan. Bangunan tingkat pertama sebagai ruang pertemuan, bangunan tingkat Masya Allah, kedua dan indahnya, ketiga sebagai guys. tempat ibadah, serta bangunan tingkat keempat sebagai tempat wisata untuk melihat pemandangan alam dari ketinggian. Wow. Respect. Unik kok, unik. Macam mana boleh terfikir pula begini? Yang kelima ada Masjid Haji Sunarto. Masjid ini berbentuk kapal pesiar yang dibangun di atas Oh, ini lagi lah kampus bentuk kapal. Ini Semarang. ini benar-benar kapal Karena ini guys. posisinya di atas bukit. Jika dilihat dari kejauhan masjid ini Politeknik seolah-olah Bumi terdampar di atas bukit Apel yang nih tinggi. Semarang. Masya Dan ketika Allah, berada Allahumma di shalli atas sayyidina masjid, Muhammad. akan Oh, Oh, indah masjid disajikan guys, mana? cantik pemandangan guys. lanskap kota Semarang yang Pemandangannya pun ciamik. nice guys. Apalagi saat senja tiba, masjid ini akan terlihat sangat eksotis. Masjid Wow. itu dinamai dengan Masjid Haji Sunarto. Nama warga yang menyumbang donasi terbesar pembangunan tempat ibadah, yang menelan biaya 10,9 miliar rupiah tersebut. Dibangun dalam rentang waktu 13 bulan, masjid tersebut terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama hingga ketiga digunakan untuk tempat ibadah. Sementara lantai keempat adalah anjungan yang dibuat Oh, detail menyerupai gini. kapal asli. Roda kemudi, ruang navigasi, jendela bahkan detail-detail peralatan di kamar radio benar-benar bisa digunakan layaknya kapal Oh. sesungguhnya. Subhanallah, uniknya. Yang Oh. keenam ada Masjid Raya Sumatera Wow. Barat. Wow, Masjid wow. Raya Ini Sumatera Barat menjadi arsitektur salah satu itu bangunan pasti terbaik rasa di gimana Kota bikinnya ini. Padang. Betul-betul Ia tak berbentuk aku sendiri pun pojok. macam Ada 4 sakit sisinya kepala yang bila tengok ni berbentuk macam rumah oh ini dan sangat inangnya susah, di rumah sangat gadang. susah guys untuk buat. Masjid ini berbentuk persegi dengan luas bangunan 4.430 meter persegi. Masjid Raya terdiri atas 3 lantai dan dapat menampung 15.000 Yang kecil aja jamaah. susah dibikin, apalagi yang Masjid besar ini ini resmi guys. pertama kali digunakan pada 2014. Ini sangat-sangat ikonik. Salah satu Oh, ciri khas Masjid Raya Sumber adalah Dia ada bangunannya dom di tidak tengah dia. memiliki tiang pada bagian tengah ruangan, sehingga jamaah tidak terganggu saat melaksanakan ibadah. Masjid juga dilengkapi fasilitas lain seperti perkantoran Basnas Sumbar, Dewan Masjid Indonesia dan LPTQ serta ruangan serbaguna yang mampu menampung sekitar 300 orang jika Wah. ada seminar. Masjid Ada Raya padang Sumber dia. juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter. Menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift, sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Padang dari ketinggian.
Untuk dinding Masjid Raya Sumbar berbentuk ukiran Minang, dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya. Pada bagian depan ruang utama, mihrab mengambil konsep seperti tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah, dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan. Karpet Masjid Raya Sumbar Masya didatangkan Allah, langsung dari Salih Turki. Sayyidina Muhammad ini Masjid benar-benar Raya Ya. Sumbar dibangun dengan Cantik, konstruksi ramah guys. gempa, sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami, lantai 2 difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara. Yang ketujuh ada Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi. Masjid pada umumnya berada di atas tanah atau bumi. Tapi, tidak dengan Masjid Askabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi, yang berada di bawah permukaan tanah Ya Tuban, Jawa Allah, Timur. Masya Allah guys. Masjid unik ini berada di dalam Benar-benar gua atau unik bisa ini, disebut guys. perut Di bumi. bawah. Sehingga Di bawah tidak tanah, memiliki ya. menara yang menjulang tinggi ataupun kubah Seperti yang besar megah gua itu. yang bisa terlihat Masya dari Allah. kejauhan. Ruangan dalam masjid benar-benar khas layaknya gua. Batu-batu stalaktit dan stalagmit menghias ruangan masjid. Ukiran-ukiran kaligrafi Islami yang biasanya berada di dinding masjid, di sini diukir di dinding gua. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh bangunan Masjid Perut Bumi tersebut ialah kubahnya yang sejajar dengan tanah. Tidak seperti masjid pada umumnya yang justru menarik perhatian jamaah dengan kubahnya yang besar dan megah. Menariknya dulu masjid ini adalah kawasan tempat pembuangan sampah, dan barulah diubah oleh Kiai Subcan Mubarok menjadi masjid yang seindah ini. Wow, Karena wow. keunikannya, pada bulan Ramadan tak Wih, jarang peziarah keren lokal ini dan wisatawan guys. asing datang Allahumma sholli ala mengunjungi masjid sayyidina ini. Muhammad. Ya Allah, ini betul-betul unik lah. Dia menggunakan struktur sedia ada tu sebagai sebuah karakter di dalam masjid ni. Subhanallah, cantik-cantik. Yang kedelapan ada Masjid Tiban di Malang. Masjid ini sebenarnya adalah sebuah pesantren yang berada di Turen, Kabupaten Malang. Yang membuat Wih. unik adalah Masjid Tiban dibangun dalam waktu yang singkat, hingga mencapai 11 lantai. Ada kabar miring bahwa masjid ini dibangun dengan bantuan jin. Karena orang-orang mengira masjid ini ada di Yang ini masjid itu antara Tapi yang sebenarnya 10 masjid termisteri ini ya kan di dibangun oleh Ya Indonesia. betul. jamaah Antara pesantren. sebabnya Untuk sekelip mencapai mata ke siap. lantai atas tidak perlu khawatir, karena Ya, di terlalu masjid ini cepat juga gitu. disediakan lift dan ada banyak toko yang menjual berbagai Wow, macam Indomie. oleh-oleh menarik yang dikelola para santri Masjid Tiban. Tidak hanya arsitekturnya yang unik, di masjid ini terdapat sebuah kolam renang dan dilengkapi perahu yang dikhususkan untuk wisatawan anak. Di dalam komplek pesantren ini juga terdapat beberapa jenis binatang, seperti monyet, kijang, burung, ayam, kelinci dan lain-lain. Bisa digunakan untuk wisata edukasi buat anak-anak. Mhm. Gila, ini betul-betul terkejut tuh misteri. Oh, Yang Masjid kesembilan Al-Irsyad. ada Masjid Al-Irsyad di Bandung. Bangunannya unik, megah, dan kokoh. Masjid yang memiliki arsitektur yang memukau ini langsung menyabet penghargaan bergengsi tingkat dunia. Desain masjid dirancang mirip Ka'bah. Warna dasarnya abu-abu. Penataan batu bata pada keseluruhan dinding terlihat sangat mengagumkan. Batu bata disusun berbentuk lubang atau celah di antara bata solid. Pembangunan masjid ini diarsiteki oleh Ridwan Kamil. Dia menciptakan desain unik sebuah masjid yang memanfaatkan sinar Wah, matahari. Ini betul Bapak cantik. Ridwan Kamil ini Dia emang arsitek yang Sini, memang sangat respectable lah. Satu lagi macam aku sendiri pernah masuk sini memang, ya Allah, serius cantik. Subhanallah. wah kamu udah kemari. Ya, pernah Masya Allah. pergi ITB. Ah, kalau menghadap dia punya nian menghadap macam ada satu pemandangan yang indah. Ah, nih, time sembahyang tuh sebagai imam pun boleh merasakan air-air di situ. Yang ke-10 ada Masjid Allah. Al-Jabar di Bandung. Agung Masjid Al-Jabar. ini akan menjadi masjid yang besar dan megah, Ya dan bakal Allah, menjadi cantiknya. tujuan banyak wisatawan. Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Adapun nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 Asmaul Husna yang artinya Maha Gagah, Maha Kuasa. Masjid yang sedang dibangun ini diperkirakan berkapasitas 60.000 jamaah. Wah, Masjid ini dibangun di atas danau buatan, sehingga sering disebut juga dengan Masjid Terapung Gede Bage.
Masjid ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas untuk kegiatan dakwah Islam Masya seperti Allah, museum. Allahumma salli ala Sayyidina Masjid ini Muhammad. juga direncanakan akan menjadi pusat kesekretariatan Ormas Islam di Provinsi Jawa Barat dan Museum Al-Quran. Danau Wow. buatan yang dibangun paralel dengan pembangunan masjid juga memiliki fungsi pengendali banjir, sumber air, dan konservasi habitat. Wow guys, wow. Oke, itu mungkin baru 10 sahaja yang Ya. terunik yang dinyatakan oleh vlog inilah. Mungkin ada lagi yang cantik di Indonesia yang kita belum pasti. Ya. Jadi Karena kalau Indonesia itu besar ya. betul, kalau sekiranya korang tahu di mana masjid itu, just comment down below. Ya, Cuma ini kamu komen aja. Cuma ini aku ingin bagi tahu lah perbezaan masjid yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia ini. Masjid di Malaysia terlalu terikut-ikut dengan desain yang ada pada Arab Saudi, di mana penggunaan kubah, penggunaan ukiran-ukiran Islamik itu terlalu banyak motif sehingga kan menyerupai masjid-masjid yang ada di Turki dan juga di Arab Saudi. Tapi di Indonesia ini dia punya identity sendiri. Itu yang membuatkan benar. masjid-masjid ini terlalu unik. Karena itu dia jadi 10 masjid dengan arsitektur unik ya kan. Betul. Tapi ini pendapat aku sendiri ya. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Di setiap masjid yang kita lihat walau di mana juga kita kena salawat ke atas Nabi. Dan juga sebenarnya nggak kisahlah Malaysia kah, Indonesia kah, di mana-mana aja. Gak guna kalau masjid itu besar, megah, unik tapi kita nggak berjemaah di dalamnya. Tidak ada penghuninya. Ya, nggak ada penghuninya itu nggak bagus juga ya kan. Jadi jika kita itu rumah dekat dengan masjid, apa semua kita kena datang dan mengimarahkan masjid itu ya, insyaallah. Betul, insyaallah. Gitu. Betul. Karena kita ini sebenarnya kenapa dibuat unik kayak gini sebenarnya untuk menarik kita untuk bersolat sembahyang di dalamnya ya. Bukan sengaja untuk memperlihatkan kepada dunia yang tempat itu cantik, unik. Mungkin ini adalah satu pendekatan siapa tadi namanya tuh arsitektur tuh? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu niatnya mungkin ingin mempercantik masjid tapi sebenarnya supaya kita itu datang ke sana untuk sholat, supaya kita rasa senang untuk beribadah, fokus. Satu lagi bukan disebabkan aesthetical value dia lah, iaitu kecantikan, tetapi tujuan utama dia ialah function. Lagi-lagi arsitek Ridwan Kamil ni mementing beratkan tentang kemasukan angin ke dalam setiap masjid itu. Itu yang membuatkan jadi keselesaan. pasti nyaman. Betul. Ya. Keunikan itu sebenarnya asbab saja untuk orang untuk orang datang dan bersolat berjamaah di masjid ya. Betul. Gitu. So ini sebenarnya bukan sahaja kita melihat satu keunikan, tetapi juga ini juga membuatkan kita berpikir kenapa dibuat kayak gitu, seperti kapal, seperti bermacam-macam lagi keunikan itu sebenarnya untuk menarik umat Islam itu untuk bersolat di dalamnya. Betul. Jadi kita sebagai umat Islam itu seharusnya sembahyang di masjid berjemaah karena pahala itu lebih tinggi ya daripada sholat sendirian. Betul. Cuma yang mungkin nggak tahu di Malaysia ini ketika ini pandemi ini nggak boleh ke masjid. Betul. Nggak tahu di Indonesia. Jadi itu karena kita react juga supaya kita itu terbuka mata untuk mengerjakan sholat di rumah-rumah ibadah gitu. So tapi memang keren ya kalau kita lihat structure itu sangat mantap guys. Karena yang paling sebenarnya dari hari itu yang kita react 10 masjid misteri itu. Ya, masjid yang sama juga termasuk dalam arsitektur terunik ya. Memang sangat unik masjid itu. Ya benar. Karena ada yang kata sekelip mata aja dibikin. Pasti tapi nggak semua masjid itu diberitahu siapa arsitek yang buat ya. Betul. Tapi yang paling famous itu, yang paling terkenal itu Ridwan Kamil ya. Iya betul. Salah satunya lah di Indonesia. Ya salah satunya.
Wow. So sebagai pendapat seorang arsitektur itu gimana? Bagi aku memang Kamu bisa nggak bikin yang kayak gitu? Uh, boleh, cumanya sampai kepada engineer sudah jadi benda lain lah. Oh, kamu itu coba cadang ya? Coba cadang sedemikian lah, tetapi bila sudah sampai untuk membuatnya itu, maka jadilah Sudah jadi masjid lain. biasa, sudah jadi lain, tidak akan menjadi sesuatu yang unik sudah. Nggak apa-apa. Betul. Tapi yang ini memang benar-benar aku banyak terdiam dan Yes. rasa hikmah dalam diri ya lihat-lihat masjid ini. Betul, sangat seronok. Dia bukan tentang benar-benar. kemegahan di sini, bukan tentang Ya, kemegahan, tetapi tentang humbleness of sesuatu masjid tuh, sebuah masjid. Ya, kenapa mereka buat kayak gitu, bikin kayak gitu? Sebenarnya memang terunik. Cuma kita itu lebih mendalami sebenarnya mereka itu memanggil kita untuk datang supaya kita lihat Betul. sendiri, sholat di dalamnya, berjemaah gitu. Wah, mantap guys. Ini benar-benar Mantap, hikmah mantap. untuk kita ya. Kalian harus beruntung lah Mhm. dapat Ya, merasai benar-benar. masjid-masjid tuh. So mungkin itu saja reaction kita untuk kali ini. Ya. Ya, betul. So kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.